Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mahasiswa Teknik. Sebelum kita masuk ke tutorial, bagi teman-teman yang belum sholat, sholatlah terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai menghitung tugas wajib struktur baja 2. Jadi pertamanya kita akan melakukan atau menghitung perencanaan balok kolom. Nah, pada part 1 ini saya hanya akan sampai pada perencanaan balok kolom dan perencanaan plat. Jadi untuk itu langsung saja. Yang pertama, mungkin teman-teman di sini masih bingung sehubungan dengan tulisan ini. Tadi apa maksudnya? Jadi akan saya jelaskan. Nah, di sini teman-teman, sesuai dengan judulnya, itu kita akan melakukan perhitungan perencanaan balok kolom. Nah, apa yang kita butuhkan? Data yang kita butuhkan adalah denah bangunan. Jadi teman-teman bisa lihat pada soalnya ya, itu kalau tidak salah di situ tulisannya denah bangunan. Kalau di SAP ini biasanya tampak XY. Oke, langsung saja. Jadi ini sebagai contoh saja, di sini saya sudah menuliskan dengan panjang 7 meter, 8 meter, 8 meter, 7 meter, dan bagian sini adalah L total atau lebar total. Nah, di sini adalah P total. Nah, kita lanjut. Nah, apa ketentuannya sebelum kita menghitung perencanaan balok kolom? Itu ada persyaratannya, teman-teman. Nah, persyaratannya itu yaitu adalah jika P total dibagi L total atau lebar total kurang dari 1,5, maka untuk menentukan balok melintang dan balok memanjangnya menggunakan H sama dengan L per 12. Nah, jika P totalnya dibagi dengan lebar total itu lebih dari 1,5, maka balok memanjang itu menggunakan H sama dengan L per 14 dan balok melintangnya sama dengan H L per 12. Jadi ini yang dimaksud dengan P total itu di sini. Ini P total. Kemudian sebelah sini yang dimaksud dengan lebar total atau L total. Jadi kita lanjut saja. Di sini kita sudah punya, jadi kita hitung saja dulu. 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7. Kemudian 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Itu sama dengan berapa? Oke. Untuk lebih mudahnya saya hapus dulu ini. Mulanya. Jadi untuk P total, yang ini P total ya, P total itu sama dengan 30 meter. Dan untuk lebar total, yang ini lebar total itu sama dengan 28 meter. Oke. Sebelah sini kita hapus saja. Oke. Maka P
total dibagi dengan L total sama dengan 30/28. Itu hasilnya 1, sekian 0, salah ya, 1,071 lah. Nah, artinya apa? Dari hasil ini menentukan bahwa yang kita dapat itu kurang dari 1,5. Maka untuk menentukan balok melintang dan balok memanjangnya menggunakan satu rumus, yaitu H sama dengan L/12. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut pada perhitungan mendimensi elemen struktur. Pertama itu balok. Pertama kita akan menghitung balok melintang. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan, tadi kita sudah mendapat rumus, yaitu untuk mendapatkan H atau tinggi dari balok itu sendiri. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kenapa saya merubah angka-angkanya, karena di sini itu ada suatu permasalahan yang kompleks menurut saya. Jadi agar teman-teman tidak bingung jika menemukan permasalahan yang sama. Jadi kita mulai dari balok melintang. Jadi kita telah mendapatkan rumus untuk menentukan balok melintang dan balok pemanjang. Untuk ketinggiannya kita menggunakan H sama dengan L/12. Maka untuk balok melintang ini satuannya milimeter ya, maka 4 meter berarti 4.000 sama dengan L/12, berarti 4.000/12. Itu hasilnya sama dengan 333, jadi kalau kita bulatkan ini menjadi 350. Nah, untuk B nya itu tinggal kita bagi saja, 350 dibagi 2, itu hasilnya sama dengan milimeter. Tinggal menyesuaikan sehingga balok melintang itu kita menyesuaikannya untuk B itu minimal dia 250, sehingga kita bisa, karena sistemnya ini sistem manual, kita mencoba untuk mendesain itu balok melintang. Nah, untuk persyaratannya itu minimal 250 untuk persyaratan bangunan tahan gempa, sehingga
Ini tinggal kita tambah saja, dia menjadi 50. Berarti di sini sama dengan 400. Nah, lanjut ke balok. Ini melintang ya, balok memanjang. Hanya masih sama, per 12 sama dengan memanjang yang ini ya. Kita ambil yang paling besar, berarti 6000. Kalau satuannya milimeter dibagi dengan 12 itu sama dengan 428. Berarti kalau kita bulatkan dia 450. Untuk B nya kita tinggal bagi 2 untuk ketinggian, berarti per 2 itu 450 dibagi 2 itu sama dengan 225. Kita bulatkan lagi menjadi 250. Berarti untuk balok memanjang ini ya, kita mendapatkan ya 250 per 450. Nah, setelah mendapatkan balok melintang dan balok memanjang, kita lanjut ke perencanaan kolom. Oke. Nah, rumus untuk mendapatkan B kolom, kita lanjut. Balok melintang mana? Ini balok melintang di atas, berarti tinggal ambil B nya. B nya yang tadi mana? 250. Berarti 250 ditambah dengan 50, hasilnya 300. Ini satuannya milimeter ya. Kemudian untuk H kolom, mendapatkan H kolom, kita menggunakan rumus ke B kolom. Ini B kolom kita dapat, kita langsung tulis saja 300 dikali dengan kemudian P total, dan dimensi dengan P total yang ini. Kita tinggal menghitung, itu hasilnya 22 dibagi dengan jumlah pias. Nah, yang dimaksud dengan jumlah pias 1, 2, 3, 4 untuk jumlah pias arah melintang. Arah melintang yang di sini ya, berarti sama juga 4 dikali dengan N melintang. Yang maksud dengan N melintang itu ini 1, yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti kali 5. Kemudian dibagi dengan lebar total 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, hasilnya sama dengan 16. Dibagi dengan jumlah pias sama 4 kali dengan N memanjang sama 5 juga.
Nah, hasilnya sama dengan hasilnya sama dengan 412,5. Nah, kalau kita bulatkan jadi 450 meter. Nah, sehingga kembali meningkat bintang kita itu 250 per 400. Oke, ini hapus. Nah, dari ini maka kita bisa simpulkan bahwa kenapa begitu? Tapi sudah saya jelaskan, karena lebar balok melintang tidak memenuhi persyaratan bangunan tahan gempa. Maka dimensi balok melintang kita menggunakan minimum untuk B balok melintang, yaitu 250, dan kita sesuaikan dengan ketinggian menjadi 400, jadi gitu. Nah, untuk balok memanjang dan untuk kolom teman-teman sekalian, untuk perencanaan balok dan kolom sampai di sini saja. Sebenarnya saya tadi sudah untuk part 1 ini sebenarnya berencana untuk sampai ke plat, tapi sehubungan waktu jadi kita lanjut ke part 2 saja. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan yang part 1 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi kalau ada kritik maupun saran, silakan di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan silakan juga mengajukan ke kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.